Dia diartikan disembah, untuk dipersembahkan kepada hambanya. Ada untuk dipersembahkan kepada hamba. Memang tadi pamer. Kalau di situ dipersembahkan, Allah mempersembahkan akal wujudnya kepada cinta kasih, yaitu Muhammad dan wali. Sehingga nanti turunlah ke bumi Muhammad dan walinya, Dina nanti memamerkan akal wujud Allah. Ada yang mempublikasikan akal wujud rupa seperti yang sedang kita bicarakan. Mempublikasikan bentuk dan rupa Allah. Jelas kan? Seperti rupa kamu. Apakah dia blobing? Bisa blobing, bisa tidak. Karena nggak ada hak baginya. Apabila makan Tuhan berjenggot, bisa ada, bisa tidak. Tiada hak akan baginya. Kan begitu. Mungkinkah Allah itu memegang muka? Bisa ya, bisa tidak. Karena tiada hak baginya. Bukan wajib. Kan begitu. Jadi jangan sampai nanti orang bertanya yang nggak bisa menjawab, jawab saja. Bisa ada, bisa tidak. Karena dia ada hak baginya. Kalau ada hak, ada yang mewajibkan lagi nanti. Ada dalam atas Tuhan. Betul kan? Seperti kita tiada yang ngatur. Bebas kemana-mana. Anak siapa yang bebas kemana-mana, nggak ada yang ngatur. Gelandangan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, nggak ada setiurnya. Gelandang. Itu di mana? Yang mana suka kan? Anak jalanan. Tetapi nanti kalau Tuhan, dia ada yang menceritakan lagi, saya katakan datanya. Baru Tuhan nanti lemah Tuhan. Berarti tidak ada hak baginya. Makanya kamu harus berjenggot. Ada yang merintah, bukan Tuhan berjenggot nanti kan? Karena nggak ada merintahkan. Suka-suka adik. Apa dia berjubah Tuhan? Tidak wajib baginya. Suka-suka dia. Apa kata anak sekarang? Suka-sukaku. Nanti jamaah tabligh mengatakan kamu tak mungkin bertemu dengan Jibril sementara jenggotmu nggak ada. Bukan gara-gara jenggot bertemu dengan Jibril. Kamu mustahil bertemu dengan Tuhan lagi kamu masih merokok. Bukan gara-gara merokok dan bertemu dengan Tuhan. Kamu mustahil bertemu dengan Tuhan atau dengan Rasul sementara kamu belum berjubah. Bukan dengan berjubah bertemu dengan Tuhan. Itu paham orang jamaah tabligh. Kamilah Ahlussunnah wal Jamaah yang membentang menutup Ka'bah betul lah. Pikir kontol lah. Baju ya, semua ya. Hati bukan. Hatinya bukan. Sunnah zahir bisa diikut, sunnah batin. Bisa apa bisa diikut hati Muhammad? Enggak bisa. Yang zahir itu apa kalau yang batin enggak ada? Betul. Sunnah burung semua ada. Sunnah hati tidak ada. Satu pun enggak ada. Ketawa orang Nasrani. Di sunat ujung burungnya, ujung hatinya makam itu nggak pernah disunat. Mana dalilnya? Orang jemaah tabligh banyak menyepelekan orang lain. Seperti datang kemari menyepelekanku. Namanya Syekh Abdul Qadir bin Abu Bakar Ramadan berdoa. Tidak mungkin bapak bisa jumpa dengan Jibril. Sebeli kali aku dilihatnya. Orang jemaah tabligh, bapak bicara. Diam aja, namanya anak-anak. Dia pikir gara-gara jenggot tidak bertemu dengan Tuhan. Dia gara-gara nggak merokok bertemu dengan Tuhan, dengan jubah bertemu dengan Tuhan. Dengan Aqlus Salim, hati yang sebenarnya hati yang Islami. Kita bertemu dengan Tuhan dengan Qalbis Salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang mana? Hati ada gambaran Allah. Itu hati yang bertemu dengan Allah. Bukan hati jemaah tabligh. Kenapa bersinggung gitu? Orang jemaah tabligh mengejekku, menghina aku. Aku duduk aja nggak pernah ngomong orang, tapi datang. Maka sakit hatiku. Tapi tidak apa-apa, kena dia sendiri. Kita diterima oleh Allah lewat hati. Kita yang berjubah, didengar oleh dia nggak berjangkut sekali-kali. Begitu hatinya, berarti hati yang busuk. Kalau ada jenggot, pegang-pegang gini kalau orang. Udah nyebut. Ya, kami di tukang teripuka di laut, macam mana pakai jubah? Kami tukang majak kelapa di, macam mana pakai jubah? Bisa majak kelapa pakai jubah? Jatuh nanti pakai jubah. Betul. Oh, perempuan kan pakai cadar. Ya, belum, betul. Di Arab dulu ada juga perempuan yang kena rajam itu tutup wajahnya keluar. Jadi sekarang bercadar.
Bukan begitu dalam Al-Quran. Sesudah kalau kami ambil kami kain panjangmu itu, kamu tutup akan kepalamu dan ujung selendangmu itu kamu taruh di atas dadamu. Bukan cadar dari Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi perempuan nggak wajib baca cadar. Kalau yang udah pakai cadar itu nggak ada rasa. Jelas? Jelas. Ketika nanti dilarang seperti di universitas di Jawa itu, di Jogja, ya. Sunat Kalijaga ya. Ya. Dilarang wadah 22 wanita yang bercadar. Ya. Tidak dibolehkan, betul? Ya. Lihat di TV. Seakan-akan itu jelek. Ya. Yang minim nggak ditegur, yang lebih ditegur. Nggak ada begitu. Ya. Kalau di Arab nggak boleh bawa mobil yang bercadar, nggak ada begitu, nggak ada. Orang ngada-ngada. Pakai masker bisa ada masuk abu kan? Ya. Tapi tutup mata. Nggak ada. Masalahnya lah, itu orang mengada-ngada. Ya. Dalam Al-Quran adalah sesudah kamu tutup akan kepalamu, ujung kain yang lebih itu kamu taruh di atas dadamu, ya. Supaya tertutup pangkal tetemu, ya. Jangan sampai mentok kali ditengok orang. Ya. Itulah Al-Quran. Jadi jangan kita menambah. Seakan-akan begitu Islam yang sebenarnya. Ya. Inilah kadang-kadang ketika di sini nggak bersih hati manusia. Seakan-akan dia paling benar, yang lain nggak benar. Timbullah berkah-berkah yang tak ada dasar hukum. Seakan-akan kami yang paling benar, seakan-akan kamilah yang sah. Sebenarnya yang paling sah adalah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah hatinya. Ya. Sesudah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kan Islamnya. Ya. Bukan ngetok pintu-pintu orang, ayo salat jamaah, ayo. Bukan itu. Lewat dakwah kita, lewat di atas baut hati manusia. Kita berceramah terus, mempersejukkan rohani manusia. Ya. Kalau kita ketuk-ketuk rumah orang, 7 hari kita ketuk, 2 hari dia datang, 8 hari kita nggak ketuk, 8 hari kita datang lagi kan? Ya. Jengkel lah kita kan? Ya. Saya katakan begitu mengajar. Apa yang kita ajak? Yang kita ajak anak-anak bukan nasi mesti kecil. Sudah tua apa yang kita ajak lagi? Lapar makan sendiri nggak lapar, nggak lapar, landak lagi mati mampus kan? Bukan Islam baru datang. Kalau Islam baru datang, iya kita mengajak umat. Sudah karena baru datang. Ini Islam sudah pulang, masa kita ajak lagi? Ya. Udah di penghujung dunia kiamat, masih mengajak orang. Apa orang nggak tahu? Kadang yang kita ajak lebih pintar daripada yang dia yang mengajak. Betul. Betul ya. Kalau nanti kita bilang saya akan menghina, tetapi karena duluan dihina kita. Kalau nggak berjenggot, nggak ada. Assalamualaikum. Pak bang nggak jenggot, udah bersyukur, banyak nggak ada duitku nanti. Nggak boleh begitu. Bukanlah wajib berjenggot, bukanlah wajib berjubah, bukanlah wajib berserban. Wajib menutup aurat, itu aja bunyi. Aku bertemu dengan Rasulullah berulang kali, tidak berjumpa Rasulullah. Kenapa? Untuk menenangkan hatiku. Tapi Rasulullah pernah berjumpa yang luar biasa, seperti kerajaan, seperti raja pernah. Tapi ada waktu tertentu, bukan semuanya begitu. Tapi sering Rasulullah denganku pakaian yang sederhana, bukan minim, tidak pernah terbuka aurat. Kenapa? Dia mengajarku secara biasa, secara kode. Oh begini bisa pakaian. Jadi aku nggak selalu cemoohkan orang-orang yang tidak berpakaian seperti orang-orang itu. Rasulullah berjumpa pakaiannya begitu, pakai kain sarung, pakai baju putih ke bambi, udah bisa. Pakai lebih selesai. Oh kalau itu gampang, nggak pusing itu, nggak pernah buka orang kan? Ya. Yang kamu coba. Cuma ada juga Rasulullah kuliah dalam berjumpa. Ketika dia berjarak 26 datang, 1 Jibril, 25 itu para anbiya. Nabi berjumpa, Nabi berridha. Cantik kali, seperti umur 17 tahun. Aku tidak kenal, karena kemarin aku lihat tuh 2. Lalu Sang Jibril di sebelah kananku bertanya, tahukah kamu yang sebelah kirimu itu? Tidak.
Rasulullah Muhammad. Subhanallah. Karena berubah di kemarin. Enggak seperti yang dilihat kemarin. Biasa. Mana tahunya lagi? Kamu besok udah cukur rambut, udah jadi udah berpangkat, udah militer kamu. Mana aku tahu lagi? Ya. Bapak, saya ada menerima bapak. Hah? Udah berubah pakaianmu kan? Ya. Jadi itu juga Muhammad. Dari 23 jadi 17. Bisa kita tahu? Ya. Begitu rupa Muhammad ketika menziarah mengunjungiku. Dan rupa Nabi Adam, Nabi Idris dan seluruh Nabi. Yang paling ceria lagi rupanya Isa alaihissalam. Kuliah Yesus kemarin bukan begitu. Waktu dia ziarah itu umur macam 14 tahun. Cantik kali. Itulah wajah diberi oleh itu. Juga nggak kenal. Ditanya oleh Jibril, kau tahu itu siapa? Tidak. Itulah Isa al-Masih bin Maryam yang sebut juga hari akan kaliamu. Ya Allah. Kuliah kemarin waktu dia membantuku bukan begitu kan? Iya. Ada umur kira-kira 25 tahun dan 27 begitulah umurnya. Terbang dia membawakan air sebagai buku karena kuliah waktu kalau tradisi. Tetapi ketika kuliah malam itu dalam keadaan muda betul. Siapa yang tahu? Dirubah-rubah akan rupanya oleh itu. Kalau itu bisa berubah, Allah lebih bisa lagi kan? Iya. Yang lain bisa dirubah. Rupa dia bisa aja dirubah suka-suka hati. Sebagaimana perasaan kami. Kalau kamu bisa merubah rupamu, berapa macam lo merubah rupa dalam satu minggu? Banyak. Paling tidak 7 kan? Paling tidak. 2 hari 1 kali. Kalau dalam 2 minggu 14 ke 15. Ya. Dalam 1 bulan 30 lebih kurang. Kacau lah. Maka yang paling dibenci oleh Allah di bawah langit orang yang berubah-ubah akan dirinya. Yang laki-laki bagaikan perempuan, yang perempuan bagaikan laki-laki. Yang rambut hitam bikin perang, yang perang bikin hitam, paling marah tuh. Karena itu pekerjaan tuh. Dan juga lesbian, apa nama itu, kawin sama laki-laki, paling dimarahkan oleh itu. Pekerjaan LGBT. Pekerjaan paling dimarah oleh Tuhan. Karena Tuhan orang kawin sama laki-laki. Tuhan laki-laki kan? Rahman kan? Muhammad laki-laki kan? Roh Ar-Rahman dengan Nur Muhammad bertemu laki-laki kan? Itu dalam nama sati, nama Muhammad, nama laki-laki enggak? Nama Tuhan Ar-Rahman laki-laki enggak? Roh Ar-Rahman dengan Nur Ar-Rahman bertemu. Itu kisah laki-laki enggak? Maka jangan ada LGBT, orang yang sama-sama laki-laki. Paling marah Tuhan, salah satu gelam negeri kita. Itu perbuatan tuh. Allah Muhammad laki-laki. Dalam pun betul. Tapi tidak laki-laki dalam kelamin. Muhammad pada hakikatnya nggak ada kelamin. Pada hakikatnya ada kelamin untuk mengajarkan sinar kepada umat. Ketika di surga nggak ada kelamin. Nggak ada bertangan, nggak ada berkaki, nggak ada berbibir, nggak ada kepala. Kembali kepada Nur. Allah pun tak berduduk, tak berduduk. Kembali kepada Roh. Roh bertemulah dengan Nur. Jelas? Terjadilah ketika Roh bertemu dengan Nur, terjadilah sesuatu. Apa yang terjadi? Ketika Roh bertemu dengan Nur, pada detik tersebut apa yang terjadi? Dengan izinnya Sang Ilahi, apa? 7 putaran langit dan 7 putaran bumi. Ketika diri kita tadi, antara diri laki-laki dengan diri perempuan bertemu, jadilah 7 anggota manusia. Jadilah seorang anak. Betul? Kisah jadi alam sama dengan kisah jadi manusia. Cuma kisah jadi manusia ini dipertemukan, kisah Tuhan itu dipertemu. Kum kata Allah, kata Allah, bayakun kata Nur Muhammad. Jadilah alam semesta. Nur kepada bentuk, roh kepada nyawa, dialah yang menghidupkan. Jelas? Dari apa? Siapa yang menghidupkan di putar langit, di putar bumi? Oleh sifat ilahi. Ilahi. Kata maksudnya orang agama dulu. Subhanallah. Baru yang disebahu wujud. Wujud Allah, bukan ilahi. Ilahi nggak berwujud. Jangan salah tempatkan ilahi dengan Rabbi, dengan Allah di sini. Ilahi nggak ada cerita. Laisa kami ilahi nggak ada cerita. Putus cerita.
nggak satu pun. Sekarang dua kalau lagi yang bisa bercerita dengan ilahi. Karena tiada berbentuk, tiada berupa, tiada bertempat. Dia bentuk, dia rupa, dia ada tempat. Nah, macam mana mudah cerita? Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat. Rupanya dia bentuk, dia rupa, dia tempat. Macam mana mudah cerita? Bingung nggak? Bingung. Tadi begitu, itu begini. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat. Tetapi dia bentuk, dia rupa, dia tempat. Kan bingung kita. Ya. Tadi ngomong begini, itu balik begini, apa sakit kepala kita? Ya. Kalau itu nggak usah belajar. Nggak usah belajar, ini sakit kepala. Berarti kamu nggak bisa sampai ke sini. Itu pakaianku. Puncak itu nggak sanggup pikul nanti. Ya. Kenapa? Bapak bilang tadi nggak berbentuk, nggak berupa, nggak bertempat. Ya. Setelah itu Bapak bilang dia itu bentuk, dia itu rupa, dia itu tempat. Kan bingung nanti. Iya. Nggak usah lah Pak sampai ke situ. Daripada awak udah kemarin Bapak, ini berobat lagi di gedung jual. Nggak sanggup ke situ. Itu pada ilahi. Ilahi ya. Kamu bisa batas rapi. Ilahi itu urusan wali. Wali pun sakit nanti kalau ngomong itu. Rabi sudah punya zat. Allah dah nyata zat kan. Kalau kita nanti tadi tenaga dengan air sperma dengan tifli anak tadi. Tenaga. Kita sekali kerja main tenaga atom tadi yang kita bilang di awal tadi. Udah itu baru sperma zat. Baru lagi tiflun. Nah, jadi di situ disebut nutfah. Zat itu nutfah. Cuma nutfatun alaqatan. Baru dijadi kepada bayi tadi, jadi kepada rahman susunan. Kita singkat aja pergi. Dari tenaga kepada sperma dan kepada bayi. Sudah besar baru rijalun. Baru laki-laki. Nah, di mana posisi masing-masing? Posisi Tuhan di mana? Pada tenaga. Yang mencari rumah. Diri Rabbi pada sperma. Diri Allah bayi dalam kandung. Diri Muhammad atau Adam ketika manusia sudah rijalun berjalan. Kalau begitu satu tadi dalam dimensi 4. Dimensi 4. Kita melihat manusia nampak tuh. Bila sudah sampai mari, kita belajar mengaji pada manusia, kita bedahkan diri, ketemu dengan tuh. Ini ilmu siapa? Ilmu orang-orang yang tinggi tasawuf, tinggi marifatnya. Dibedah manusia, ketemu tuh. Kalau kata orang Padang, yang mencari kedape ambo rupanya. Itu kata orang Padang. Yang mencari kedape, ketika dape ambo rupanya. Yang mencari dapat apa? Ketika sudah dapat, aku rupanya. Betul? Siapa dia? Dia aku dia. Kalau nggak sampai marifatnya, dibunuh kamu. Yang ku cari tak dape. Tak pernah dapat yang tadi. Ketika udah dape, ambo rupanya. Ketika udah dapat, aku juga rupanya. Tuhan dengan tenang. Rabi dengan sperma. Bayi dengan apa? Muhammad dengan jalur. Jelas? Muhammad dengan seorang laki-laki. Jelas? Kurasa macam enggak jelas kayak gitu. Kurasa jelas sekali kan? Jelas. Rasa aku jelas sekali itu. Posisi tenaga kita di situ mengenal Tuhan. Sperma kita dalam kandungan yang makan menjadi manusia, itu zat Tuhan di sana. Bayi dalam kandungan, itu hakikat Allah di sana. Ketika sudah berjalan di dalam perut perempuan, itu hakikat Adam atau Muhammad namanya. Kan jelas kan? Jadi kalau begitu kita nggak perlu mencari itu. Kita ini rahasia itu. Al-insanu wa ana sarah. Ngapain jauh-jauh mengaji ke Mesir ke Maroko? Capek aja. Jelas sekali kan? Jelas. Di Maroko nggak bisa ngajar kayak gini. Maka yang pulang di Maroko nggak ada ilmunya kayak gini. Mesir kayak itu nggak ada. Sumpah demi Allah, ini di langit saya belajar. Karena saya orang kurang kan? Kurang aja nggak tahu. Orang miskin. Nggak ada biaya semuanya. Dan nggak mau saya menerima uang itu untuk belajar. Dan nggak ada yang kasih pun. Ternyata Allah maha, saya dibawa ke luar angkasa, belajar di sana. Lebih daripada astronom kan? Nggak sombong, nggak ada detail LT. Jelas.
Tapi titel diberi oleh Jibril. Kamu waliullah, kamu Abi Yahya Jenik waliullah. Titel tertinggi nggak ada di dalam neraka. Di dalam neraka diberi oleh Jibril kepada ahli neraka. Kamu tahu yang berjalan itu? Aku malu waktu dibilangnya. Itulah yang disebut Abi Yahya Jenik waliullah. Subhanallah, malu kali aku. Karena aku pada malam tersebut, pada hari tersebut, pada bukan hari sebenarnya dan bukan malam, diberi nama gelar dalam neraka, di depan ahli neraka, Abi Yahya Jenik waliullah. Apa nggak ngeri? Orang kayak keroco, kayak kecewa dapat gelar kayak gitu. Hah? Ibadahku aja terkatung-katung entahnya mana ibadahku, malu kali mendapat gelar kayak gitu. Gara-gara ini udah tahu oleh Jibril. Tetapi namanya apa hendak dikata? Tuhan berkehendak kepadaku. Lewat Jibril. Ketika Jibril, kami bersama-sama Jibril. Beberapa aku sendiri, aku pikir sendiri kan, berjalan dalam neraka. Betul nengok isi neraka sekarang. Duduk di atas batu banyak pasir dalam kegelapan. Tapi aku bercahaya macam lampu jalan. Rupanya dari Jibril sampingku. Lalu si penghuni neraka bertanya sesama, mau terbilang dia tuh sama-sama kawannya karena udah terang. Apaan tuh? Siapa itu? Apa itu sebenarnya yang berjalan itu? Kayak apa lagi itu? Komet dia apa yang berjalan itu? Komet apa namanya? Komet yang berjalan. Apa sih itu? Rupanya ada yang menjawab di samping itu. Bukan dikatakan selatan. Tahukah kamu yang berjalan itu? Kira-kira aku berjalan, kira-kira ada berapa meter ke depan? Tahukah kamu kata? Tidak, itulah yang disebut Abi Yahya Jenik waliullah. Begitu mendengar, cepat lagi berjalan karena malu. Jibril memberi nama gelarku dalam neraka. Maka turun ke bumi, kubilanglah sama beliau, aku semalam mendapat nama gelar Abi. Tapi walaupun begitu, apa anda dikata Abi Yahya Jenik waliullah. Aku malu kali sebenarnya. Tetapi diberi oleh Jibril, apa mau bilang? Ibarat kita mau diterima oleh seseorang jadi menantunya, sementara kita orang miskin, orang tak punya, lalu dia dengan riba dia diterima sebagai menantunya. Malu tak? Malu. Diterima oleh raja sebagai menantunya, sebenarnya kita ucapan pun tak bisa. Untuk tukang kasih umpan binatangnya aja nggak bisa, bodoh kali kita. Tetapi dia menerima kita sebagai menantunya, apa tidak dikatakan? Yeah. Juga begitu. Allah dengan apanya kan begitu. Yeah. Si aja malu. Rasa tua aku mau menangis dengan Allah. Enggak berhak aku memberikan ilmu yang begini kepadaku. Lebih berat pada orang yang kaum bangsawan. Dan dia orang yang rajin belajar, dia punya ilmu yang tinggi, aku enggak ada apa-apa. Aku menangis, menolak karena enggak hak. Kamulah yang bisa menanggung. Apa yang bisa menanggung? Tidak akan dibebankan pada seorang apabila dia bisa sanggup menanggung. Dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sungguh ilmu ini sangat berat. Kalau tidak gila, mati. Ini ilmu. Panas betul. Salah-salah lepak semua. Enggak tahan. Kadang-kadang gila kita, maki-maki orang di jalan. Babi kau enggak salah. Babi kau enggak nutup. Babi kau enggak sedikit. Panas. Ilmu ini panas. Kok begitu? Kadang-kadang ada orang yang sampai merau-rau di jalan-jalan ada. Anjing, kamu bukan muslim. Anjing, kamu kafir. Nanti jumpa orang-orang yang ke gereja dilemparkannya duitnya. Orang celana pendek dilemparkannya, dipakai tongkat dipukul. Gitu panas. Itu baru sedikit diberi Tuhan. Sehingga jadian sampai kadang-kadang dibunuh orang. Masuk penjara. Ada macam-macam. Enggak sanggup. Di sinilah berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tidak akan dibebankan oleh Allah kepada seorang kecuali enggak sanggup. Sudah diuji material dulu. Kalau uji nggak dites, uji materialnya nggak mungkin ditaruh. Jelas. Ibarat kita membuat sesuatu, kalau buat isi dengan plastik, ukur plastiknya berapa? Jatahnya 1 kilo, ya mungkin kalau 5 kilo kan? Ya. Jebol. Juga begitu. Di sini yang luar biasa. Kalau saya bilang tentang ketemu dengan Tuhan sampai begitu, kan bukan kehendak saya. Iya. Ya kan? Ya. Ini contoh.
kita lahir dari kandungan mama, anak daripada sang bapak, kan gitu. Ketika kita dewasa, dengan tak sangka, mama ajak kita bersetubuh dengan dia. Gimana kira-kira? Mustahilkah itu apa? Macam mana? Adakah mustahil itu? Nah, coba dulu ingat. Kita anak lajang, sudah umur 22 tahun, lahir dari perut dia, lalu dia mengajak kita main ini sama dia, mama kandung kita. Mustahil itu? Coba. Coba jawab itu. Tidak mustahil. Apa alasannya tidak mustahil? Apa tidak alasannya tidak mustahil? Karena manusia umat kita itu sifat baru yang dikuasai oleh iblis. Tidak mustahil akan dia berzina dengan anak kandungnya. Kan begitu? Itu nggak mustahil karena dia bukan Tuhan. Betul. Pernah terjadi walau tertutup. Pernah terjadi walau tertutup. Jelas? Kalau ulang dikuasai oleh iblis. Dan apakah mustahil bagi Tuhan apabila diambil seseorang hambanya lalu dipertemukan hambanya dengan si dia? Ada mustahil? Sungguh tidak. Karena kenapa? Apa alasan tak mustahil? Karena dia punya hak betul bagi dia. Suka-suka dia. Apa kata-kata orang yang anak sekarang? Suka-suka aku. Kenapa kau begitu? Telah kata suka-suka aku. Kenapa kau sempat bilang suka-suka aku? Kacau kan? Karena nggak ada yang bisa ngatur dia kan begitu. Kata siapa? Kata anak kelentangan. Pergi tak melarang, pulang tak menyuruh. Kan begitu. Begitu juga Tuhan. Dia berkehendak, tiada musyawarah. Dia menghidupkan, dia yang mematikan. Maka tiadalah mustahil begitu. Tetapi yang dimustahilkan oleh bagi anak itu, contoh sekarang itu, mengkafirkan kita yang tidak berat. Nah, apakah kita betul kafir? Kenapa dia berani katakan kafir? Apa salah kita kan begitu? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan punya hak. Wallahu yuqadiru liman yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bila kita mendengar yang aneh-aneh, periksa dulu. Jangan pula kita mudah menerima dengan semena-mena. Semena-mena asal dengan terima itu enggak boleh. Kita lihat dulu tingkah lakunya apa, ibadahnya kayak mana, pakaiannya hari-hari kayak mana. Dijauh dulu, jangan kita cepat menerima. Mungkin dia orang-orang yang dirasuki oleh setan. Kadang-kadang udah belajar di mana-mana. Ajaran sekarang di muka bumi banyak yang tak menentu. Banyak. Betul juga kalau begitu. Ayah umat kita memperingatkan kita kan. Tetapi mudah-mudahan lewat pembicaraan kita pada hari ini bisa sadar dia ada begitu. Karena ini yang paling ngomong kamu nak sempurna, tapi dengan ada rekaman ini insya Allah dengan izin Tuhan semua sadar. Semua sadar. Nanti dalilnya kalau memang dia sesat kok nggak ditangkap sih? Itu aja dipegang. Dengan apa aku ditangkap? Kalau gitu, alasan apa aku kok tangkap? Oh kami mau periksa boleh. Ingin menerusi boleh. Karena Tuhan sudah bilang pun takdir berkehendak kepadaku. Aku sebenarnya paling malas untuk mengajar. Kalau tidak ada perintah itu, lewat siapa perintah Tuhan itu? Lewat siapa? Kau ajarkan anak cucu-cucu manusia supaya dia mengenal seperti kamu juga. Yang dibilangkan ketika berjumpa dengan Abu kan, kalau kau bohong Abu yang bernama disuruh kan? Kau belajar menjadi cucu. Tanya sama Abu belajar ini yang nomor 2. Tanya sama dia, kalau lu tak gila aku mau ngajarin. Baru dia nyipar-nyipar kepadamu. Untung dia udah dapat kamu 7 orang, 15 orang, untung dia udah lepas tugas di Tuhan. Satu yang dia dapat, kamu dapat dosis, udah selesai dia tugasnya. Setidak-tidaknya kamu bisa membawa satu aja dalam seumur hidupmu. Contoh, setidak-tidaknya sekurang-kurang ajar kamu sekali dalam hidupmu ada salat tasbih. Mungkin di kalian belum.
dalam dalam sekali hidup itu wajib kita bertasbih. Jangan tinggal tasbih. Salah tasbih, kalau melakukan salah tasbih. Ya.